Pemirsa, setiap datangnya bulan Zulhijjah, umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah kurban sebagai bagian dari perayaan Idul Adha. Dan pemirsa juga penting untuk diingat ya, banyak dari antara kita yang memahami bahwa ibadah ini sebatas menyembelih hewan dan membagikannya kepada orang lain. Padahal makna berkurban dalam Islam jauh lebih dalam daripada itu. Makna berkurban bukan hanya ritual tahunan tetapi cerminan keimanan, ketakwaan, dan pengorbanan seorang hamba kepada Tuhannya. Dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kita belajar bahwa berkurban adalah bentuk totalitas kepasrahan kepada perintah Allah. Dan pemirsa, dengan pemahaman ini, umat Islam dapat menjalankan kurban tidak hanya sebagai formalitas ibadah, tetapi sebagai pembentukan karakter dan keteguhan hati, bahkan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban memang sunnah, tetapi dianjurkan pemirsa bagi umat yang mampu. Ada juga beberapa sunnah yang disukai oleh Rasulullah SAW bagi umat yang berkurban. Nih Jose, jadi ada beberapa sunnah yang harus dilakukan ya. Nggak harus sih, maksudnya menjadi sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan ketika akan melaksanakan kurban. Yang paling penting pertama adalah niatnya sejak awal bulan Zulhijjah. Dan juga ada beberapa ya fakta-fakta menarik, diantaranya niat sejak awal bulan Zulhijjah, menahan diri dari memotong kuku dan rambut, menyembelih sendiri dan jangan lupa membaca basmalah serta takbir saat menyembelih, menghadapkan hewan kurban ke kiblat, tidak menyiksa hewan, jadi harus dipastikan ya pisau yang digunakan sangat tajam, dan melihat penyembelihan, mengambil sebagian daging kurban untuk dikonsumsi, menggunakan hewan kurban yang sehat dan gemuk. Nah, ini yang paling penting nih, gemuk nih. Sehat dan gemuk ya. Karena kalau lihat kemarin dari Presiden Prabowo Subianto aja menyumbangkan sapinya banyak banget dan minimal 1 ton ya kayaknya berat sapi-sapi ini ya. Jenis-jenis limosin ya. Dan juga ada beberapa fakta lainnya juga yang menyebutkan nama-nama yang berkurban, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pemirsa, biasanya nih pemotongan hewan kurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha usai. Tetapi pada hari ini pemirsa, karena bertepatan di hari Jumat juga, maka ada beberapa tempat atau masjid yang melaksanakan pemotongan hewan ini pada esok dan lusa, yang mana masih dalam hari tasyrik, yaitu di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Artinya para warga dan juga saudara-saudara kita yang beragama muslim harus sabar dulu ya. Mungkin malam hari ini belum bisa masak rendang atau sate kambing. Ya. Nah, dan juga pemirsa, hal ini dikarenakan adanya sholat Jumat siang tadi sehingga untuk waktunya tidak cukup. Dan pemirsa, di Makassar beberapa ada yang sudah melakukan pemotongan hewan kurban. Sekitar 6.000 lebih hewan kurban hari ini disembelih di masjid-masjid, kemudian dibagikan kepada warga Kota Makassar. Nah, salah satunya di Masjid Agung 45 Makassar. Lalu bagaimana proses penyembelihan dan pembagian hewan kurban di sana? Kita akan bergabung bersama rekan jurnalis Metro TV Sabda Role langsung dari Makassar. Kita akan sapa langsung. Selamat siang Sabda, ada berapa ekor sapi yang disembelih di sana? Ya, selamat siang Gemma, Jose, dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini penyembelihan dan juga pembagian hewan kurban di Makassar masih terus berlangsung. Pemerintah Kota Makassar ini mencatat sebanyak kurang lebih 6.423 hewan kurban yang disembelih. Dengan rinciannya ini sapi sebanyak 6.013 dan juga 419 ekor kambing. Penyembelihan ini dilakukan di masjid-masjid yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Salah satunya yakni di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Masjid Agung 45 yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Seperti yang terlihat saat ini, Gemma, Jose, dan juga pemirsa di sekeliling saya, penyembelihan dan juga pembagian hewan kurban di sini bahkan sudah dimulai sejak pagi tadi setelah selesai sholat Id. Dan panitia di sini menyediakan sedikitnya 20 ekor sapi dan juga 4 ekor kambing yang akan disembelih dengan jumlah kupon ini yang dibagikan kepada masyarakat mencapai 2.000 kupon. Untuk kupon ditujukan ke masyarakat, kepada masyarakat ini yang berada di sekitar masjid, kemudian hingga jamaah Masjid Agung 45 agar mereka bisa merasakan kebersamaan menyantap daging di momen Hari Raya Kurban. Dan hingga siang ini sore ini sudah ada sedikitnya 10 ekor sapi yang sudah disembelih. Kemudian untuk jumlah kupon tadi yang sudah dibagikan ini mencapai 375 kupon. Di sini saya bisa gambarkan alur dari penyembelihan, pemotongan hingga pembagian hewan kurban ini cukup teratur, di mana saya bisa tunjukkan di sebelah sana adalah
tenda di mana hewan kurban tersebut disembelih. Kemudian setelah disembelih hewan kurban kemudian dikuliti atau kulitnya dilepas. Kemudian setelah dikuliti, Gema dan juga Jose hewan kurban kemudian dipotong atau dicacah di sini. Kemudian ditimbang di mana satu orang ini akan mendapatkan sedikitnya 1 kilo daging kurban, dan di sini warga juga bisa menyaksikan langsung proses penyembelihan hingga pemotongan hewan kurban. Dan menariknya di sini, Gema, Jose dan juga pemirsa, pihak dari Masjid Agung 45 dan juga Bosowa Peduli tidak menggunakan kantong plastik dalam proses pengepakan dari daging kurban, di mana mereka menggunakan wadah dari anyaman bambu atau besek seperti ini. Jadi memang besek bambu ini digunakan untuk mendistribusikan daging kurban agar lebih ramah lingkungan, dan memang ini memiliki manfaat yang cukup baik utamanya bagi hewan kurban. Dan tidak hanya menyembelih 20 ekor sapi untuk masyarakat Kota Makassar, namun Bosowa Peduli dan juga Masjid Agung 45 ini juga akan mendistribusikan hewan kurban bagi masyarakat Palestina. Dan terkait hal tersebut, berikut kita ikuti pernyataan selengkapnya dari Head of Bosowa Peduli, Bapak Hafid, berikut ini. Program Kurban Bosowa Peduli tidak hanya mensasar di Indonesia atau di beberapa tempat di kota di Jakarta, di Cilegon, kemudian juga di Bogor, dan juga ada beberapa di Makassar dan Sulawesi, Jeneponto, dan lain-lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.